Saat masuk, saya disambut dengan lorong gua yang gelap tapi unik. Di sepanjang sisi tembok, ada perkakas kebutuhan sehari-hari yang dipergunakan suku Matmata. Ini dia keunikan dari suku Matmata. Mereka membangun rumah dengan cara menggali tanah. Lubang besar di tengah dijadikan halamannya. Sementara di bagian sisi goa dijadikan ruangan yang saling terhubung membentuk labirin. Ada 6 ruangan di dalam satu galian besar ini. Unik ya, mulai dari kamar tidur, ruang keluarga, hingga dapur dan gudang, semuanya saling terkoneksi. Di tengah-tengah halaman, saya diperkenalkan dengan keluarga besar Madam Zeina. Ada Madam Mabruk yang tertua, Madam Kasrawi, serta cucunya Ayub dan Adam. Mereka sekeluarga tinggal ber-14 loh, di rumah yang sudah ditempati turun-menurun ini selama 120 tahun. Masya Allah. Ya, tadi juga bisa jelasin sama Madam Zeina bahwa kalau membuat ruangan seperti ini, satu ruangan membutuhkan waktu kurang lebih 20 hari, hanya satu orang yang membuat. Dan membuatnya juga masih sangat tradisional, hanya dengan palu digali. Karena emang kalau dipegang cukup lunak, jadi mudah untuk digali, namun juga sangat kokoh untuk menjadi tempat tinggal. Meski digali menggunakan alat sederhana, pondasinya sangat kokoh dan dapat bertahan hingga ratusan tahun. Selain itu, rumah Goa Matmata ini bisa menurunkan suhu panas dan membuat udara dalam ruangan menjadi lebih sejuk. Ya, itulah kelebihan rumah goa suku Matmata. Jika di luar panas, maka suhu di dalam rumah goa akan terasa sejuk. Dan sebaliknya, jika musim dingin tiba, suhu di dalam rumah goa akan terasa hangat. Nah, kan saya dibawa ke kamarnya untuk mencoba pakaian tradisional tadi, Almalia. Dan kamarnya ini keren banget ya, masih di dalam gua dengan hiasan-hiasan dan dibuat hangat, dibuat sangat nyaman gitu. Ada karpet-karpet dan kasurnya juga dibuat unik gitu, sangat cantik. Nah, ini juga di dalam gua ini emang yang tinggal di cuaca ekstrim itu kalau jika lagi dingin di dalam gua ini tidak terlalu dingin, dan jika lagi panas di dalam juga tidak terlalu panas. Seperti tadi saya di luar tuh lumayan kedinginan, namun di sini suhunya pas gitu, jadi nyaman. Selain rumah yang unik, suku Berber Matmata juga punya pakaian yang tak kalah menarik. Saya berkesempatan untuk mencobanya. Baju tradisional Matmata berbahan katun, jadi nyaman dipakai. Ada baju dalaman lengan panjang dan kain bermotif untuk luarannya. Baju panjang seperti ini melindungi mereka dari cuaca ekstrim di Matmata. Untuk memakai bajunya, saya harus dibantu orang lain nih, karena memang cukup sulit kalau memakainya sendiri. Baju harus diikat di bagian pinggang dengan tali bulu domba. Modelnya pas dan tidak membentuk lekuk tubuh, membuat saya jadi merasa nyaman bebas bergerak. Setelah saya memakai baju tradisional, Madam Zeina mengajak saya untuk membuat salah satu makanan pokok suku Matmata. Namanya tabuna bread atau roti tabuna gandum khas suku Matmata. Nah, gandumnya ini nih dipanen dari kebun mereka sendiri loh. من الحجر ونهزو نرحوه في الرحال ونغربلوه ونديروه الدقيق نتاعه ونهزو نعجنوه ونطيبوا بيه الخبز اللي نشقوا بيه الفرخ. Oke. Nah, ini kita untuk berbuka puasa akan masak roti tabuna khas Matmata. Alat tradisional dari batu ini akan memisahkan biji gandum dan kulitnya, sekaligus menggerus gandum menjadi tepung. Ini ternyata lumayan berat ya, mutar batunya ini untuk menjadikan gandumnya jadi tepung. Aduh, ya strong. Gandum yang sudah berjatuhan dari penggiling batu lalu disaring. Kemudian diambil bagian halusnya yang sudah menjadi tepung. Jadi
Yang atas ini, yang lebih kasar ini untuk jadi kuskus nantinya. Nah, yang kita butuhkan yang bawah nanti untuk jadi tepung roti. This is لا فرن la farina. La farina untuk buat roti. Okay, right here. Lanjut, saya dan Madam Zeina ke dapur untuk memasak roti tabona. Tepung yang sudah dicampur dengan garam dan air panas, lalu diaduk sampai menjadi adonan roti yang lembut. Ini yang unik. Jadi, setelah adonan dipisah menjadi beberapa bagian, lalu ditutup dengan selimut yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian didiamkan selama 15-30 menit hingga mengembang. Nah, sambil menunggu roti mengembang, Madam Zeina mengajak saya mencari kayu bakar. Ternyata keluarga Madam Zeina punya rumah yang luas dengan berbagai ternak dan juga kebun. Wah, saya jadi makin tertarik nih untuk mengeksplor lebih jauh tentang suku Matmata. Nah, ini sudah sekitar 30 menit, rotinya sudah mengembang. Sekarang kita buka ya. Roti dibakar dengan sangat tradisional, menggunakan tungku sederhana. Wah, panas sekali. Oke. Wah, so hot. Oke, so after this. Nah, ini diginiin nih untuk menghilangi abunya dan untuk menghilangkan bagian-bagian yang gosong. Smells really good. Wanginya enak banget. Baru sehari saya di sini, saya merasakan kehangatan dan ketulusan keluarga Madam Zeina. Di bawah pohon zaitun, mereka suka berkumpul dan mengobrol. Nah, ini kalau siang pada berkumpul di bawah pohon semuanya, ngobrol-ngobrol ya, sambil nunggu roti matang, sambil nunggu buka puasa. Hey. Ini Ahmad, ini Adam, Ayub. Ini saya dari tadi ditempelin aja nih sama mereka. Jadi sangat hangat ya, nggak yang dewasa, nggak yang anak kecil, semuanya sangat welcome dan hangat. Madam Zain, wah, so this is the bread. Tabuna bread, ini dia yang namanya tabuna bread. Jadi alhamdulillah udah jadi satu menu untuk buka puasa. Jadi nggak sabar buka puasa nih. Wanginya juga enak banget. Nah, ini sambil nunggu berbuka puasa, nanti Madam Zain akan menunjukkan saya sumber air bersih di Matmata ini seperti apa. Oke, Madam Zain, merci, syukron. Consume and then here. Untuk kebutuhan air bersih, suku Berber Matmata hanya mengandalkan air hujan saja. Air hujan yang masuk ke sumur sudah bersih dengan filter yang sederhana. Air diambil menggunakan kain untuk memastikan tidak ada kotoran yang ikut terambil. Nah, hebatnya di suku Matmata ini, mereka air mengandalkan hanya dengan air hujan. Jadi air hujan turun langsung ke sini, lalu nanti dia masuk dan difilter. Yang air yang sudah difilter baru masuk ke sumur tadi di mana saya mengambil air. Jadi di tempat saya mengambil air tadi sudah jernih airnya, sudah steril. Jadi masuk ke sini ya, Madam Zeina. Filter sederhana ada di lubang yang agak tinggi. Kotoran mengendap di bawah dan air bersih masuk melalui lubang yang di atas. Dengan ukuran luas 5 meter dan dalam 3 meter, bak penampungan air ini cukup untuk kebutuhan air selama 1 tahun, hingga musim hujan datang kembali. Udah masanya? Oke.
Nih, saya sekarang sudah mau siap-siap tidur bersama salah satu anaknya Madam Zaina yang cantik banget nih, Jamila. Namanya Ibtisal. Nah, ini dia bantuin saya lepas baju dulu. Ya, dan di sini suasananya sangat nyaman dan udaranya juga adem, hangat juga. Jadi insya Allah tidur saya nyaman malam ini. Thank you Ibtisal.